Pemirsa, gara-gara sama-sama posting foto makanan yang sama dengan latar belakang yang mirip, Al Ghazali dikabarkan kembali menjalin asmara dengan Alisa Daguis, mantan kekasihnya. Dalam akun Instagram Al dan Alisa, keduanya memposting tengah makan steak yang dihiasi bunga-bunga dan biji-bijian. Tak hanya itu, baik piring maupun restoran tempat mereka terlihat mirip. Ya, dugaan netizen jika Al dan Alisa kembali bersama pun semakin kuat lantaran keduanya memposting foto tersebut dalam waktu yang berdekatan. Kabar jika Al dan Alisa kembali menjalin cinta tentu saja menghebohkan jagat maya. Pasalnya, Al kini dikabarkan tengah menjalin asmara dengan Laura Moane. Bahkan, sejak isu Alisa dan Al balikan mencuat, Laura pun sempat memposting status galau di akun TikTok miliknya. Looking at his apology, saying he still loves me, but you wouldn't do that to someone you love. Lantas benarkah status galau Laura ditunjukkan untuk Al yang dianggap sudah memberikan harapan palsu? Ya, sejak dikabarkan putus dari Alisa, Al memang sempat dikabarkan dekat dengan sederet selebriti wanita. Namun hati Al seolah belum menemukan tambatan hatinya. Namun beberapa waktu lalu Al kepergok nonton konser bareng Laura. Keduanya pun tampak terlihat mesra. Netizen pun menduga jika Al dan Laura tengah menjalin asmara dengan gadis berusia 17 tahun itu. Apalagi Al kerap membawa Laura di acara-acara keluarga. Lantas benarkah Al adalah calon suami idaman Laura? Untuk percintaan, tipe suami idaman kamu apa? Aduh, suami belum. Ada yang sweet-sweet nih, jauh-jauh. Woi. Aduh, siapa tuh ya? Aku belum terlalu kepikiran sih, tapi pastinya I want someone yang mirip banget sama daddy aku. Lucu dong. Ya, dia lucu. Kamu harus jadi pelawak tuh. Harus jadi pelawak. Berarti Laura sekarang umur 17. Berarti 5 tahun lagi umur dihitung. 5 tahun katanya kelamaan. Kelamaan, Kak. Dia. Lama. Udah keburu umur berapa ya? Agak sekali 30, gak apa-apa. Udah tungguin aja. Sementara itu, kasih sayang orang tua terhadap anaknya memang tak pernah luntur. Mereka akan melakukan apa saja untuk anaknya. Seperti yang dilakukan oleh orang tua ini yang ingin membahagiakan anaknya yang tengah berulang tahun meski dengan sederhana dan Cocok, Bu. Enggak apa. Enggak penting kuenya mau mahal, mau murah. Yang penting esensinya. Mau tiup lilin di atas combro sekalipun. Yang penting didoakan, disyukuri bersama-sama dengan orang yang dikasihi. Ya kan, masih diberi kesehatan, keselamatan, rezeki, kebahagiaan. Itu yang penting, makna dan perhatiannya. Memang sederhana, tapi nggak semua orang tuh bisa melakukan itu gitu. Masya Allah banget ya. Semoga keluarganya selalu bahagia, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan yang buat yang ulang tahun, happy birthday! dalam video yang beredar di jagat maya, terlihat sosok ibu dan ayah yang membawa kue ulang tahun dan juga rujak untuk anaknya yang tengah berulang tahun. Yang mengharukan saat orang tua mengucapkan maaf lantaran memberikan kue yang murah. Video ini pun menuai beragam komentar dari netizen dan selebriti. Wah, ini sih luar biasa ya, kasih sayang orang tua ke anaknya. Bukan berarti apa yang diberi, tapi perhatiannya yang luar biasa. Saya sih ngelihatnya senang banget, apalagi dengernya terharu sih. Karena kan jarang banget orang tua yang kasih sayangnya lewat di hari ulang tahunnya. Dia capek-capek, repot-repot, dia usahain, dia kumpulin tabungannya hanya ingin biar anaknya bahagia.
Di tempat berbeda, pasangan Sony Septian dan Fairuz Arafik rupanya sudah mulai mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbagi. Pasangan ini pun mengajak anak-anaknya untuk mengumpulkan baju-baju dan mainan mereka yang masih layak namun sudah tak dipakai lagi. Keduanya memang tengah mengajarkan anak-anaknya untuk berdonasi sejak dini dan juga belajar untuk bertanggung jawab dengan barang-barang yang dimiliki lantaran kelak apa yang kita miliki akan dihisap. Lagi senang mendonasikan sih sebenarnya nggak gitu sih, maksudnya kayak lebih ke arah memang banyak belajar terus sama guru-guru kita juga gitu, dan memang semakin kesini kan kita belajar ilmunya gitu loh, bahwa memang kalau seandainya kita ibaratnya kita membeli sebuah barang tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan juga kan, itu ada hisapnya, semuanya ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat gitu. Jadinya kayak berpikir ya udahlah, juga kebanyakan ya gitu, dipikirin juga kok banyak banget barang-barang yang ada di rumah, terus juga barang-barang yang memang semuanya aku sumbangin ke yang membutuhkan ini adalah barang-barang yang memang banyak banget yang sebenarnya ada yang belum aku pakai sampai yang cuma satu kali pakai, semuanya tuh aku singkirin gitu. Dan sih kayak lebih ngajarin mereka ya dari kecil tuh, kayak memang kan belajar itu nggak harus dari kata-kata kayak kita menggurui gitu, tapi kita memberikan contoh sama anak gitu. Kayak pas aku lagi masukin baju, mereka nanya kan di depan mereka tuh gitu, mami ngapain katanya gitu kan, ini bajunya mau mami kasihin gitu, kasih ke siapa, kasih yang mereka membutuhkan, yang mereka nggak punya baju, terus biar mereka bisa punya baju bagus gitu kan, nanti mereka happy, senang, terus dia ngeliat, terus akhirnya pengen ikutan gitu, ya udah mau, terus nanti ini aku juga mau sumbangin, jadi dia mereka kayak mulai ini aku udah nggak pernah mainin gini tapi masih bagus kok gitu. Aku kasih tahu kalau misalkan kita mau ngasih sesuatu itu memang kondisinya harus bagus, bukan yang baju bekas yang karena kita udah nggak pakai, udah lusuh terus dikasih juga, aku nggak mau gitu. Karena memang ibaratnya baju, semua barang-barang itu, baju, sepatu, semuanya yang aku kasih itu kalau di pre-love kayaknya bisa berebutan semua orang gitu kan. Ya, barang-barang yang sudah dipilih oleh Fairuz dan Sony juga anak-anaknya akan diserahkan kepada guru ngaji mereka dan nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Aku ngasihnya itu ke salah satu guru kita yang memang udah lama kita belajar ngaji sama dia gitu, belajar agama sama beliau gitu, dan biasanya kalau aku menyalurkan apapun pasti melalui beliau karena aku sangat percaya sama beliau gitu, dan aku tahu sekali bahwa salurannya itu benar-benar diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sangat-sangat membutuhkan, karena aku tahu hatinya. Dia aja tuh bisa, ibaratnya uangnya dia tuh bisa dikasih ke orang gitu. Jadi kayak aku kok belajar banyak dari seseorang yang bisa begitu sama orang lain aja gitu, masa kita enggak sih gitu loh. Jadi jadinya aku menyumbangkannya melalui beliau gitu. Selain mempercayakan kepada guru ngaji untuk menyalurkan barang-barang yang akan mereka donasikan, Fairuz rupanya juga memberikan barang-barang miliknya, termasuk barang branded kepada karyawannya. Fairuz dan Sony rupanya ingin karyawan juga bisa merasakan barang-barang yang mereka miliki. Jika dulu Sony dan Fairuz kerap mementingkan nafsu saat berbelanja atau melihat teman-teman mereka menggunakan barang branded, namun setelah mereka lebih mendalami agama, Fairuz dan Sony lebih memilih untuk tidak tergoda dan memilih untuk belajar berbagi. Termasuk, tapi kan aku nggak mau nyebutin brand-brandnya gitu, kayak ya udah memang aku niat ngasih gitu, kayak udah selebihnya ya memang aku ikhlas, aku ridho, dan mereka juga happy, pasti seneng gitu. Bahkan ada yang kita kasih juga ke karyawan-karyawan kita gitu, jadi biar mereka ngerasain bisa pakai apa yang kita punya nih, kasih gitu, dia ngasih ke kasih ke karyawan kita itu jadi dipakein gitu kan.